Miss. Thank you. Oke. Sudah terlihat belum? Oke, mungkin sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Kak. How are you today? Alhamdulillah, good. Fantastic. All right. Today we will study together, and of course, our group will present material on the subject of verb agreement parallel structure. Before, let's introduce ourselves. My name is Eko Vanistiawan, NPM 202110715105, and some of my friends. Rifki Hamdani 202110715092. And my name is Rainaldi Nugra Santoso with my NPM 202110715107. And Taufik Nurdiansyah, NPM 202110715116. Okay, the first we will discuss material about simple verb agreements. Anyone already know the simple verb agreement? Yup, the simple meaning is compatibility of the subject and the verb. Jadi pada materi subject verb agreement artinya itu keselarasan atau kesesuaian antara subjek dan predikat atau biasa kita sebut verb. Di dalam bahasa Inggris, tentunya di subject verb agreement terdapat dua jenis subjek, yaitu singular subject and plural subject. Singular subject itu berarti subjek tunggal, dan plural subject itu berarti subjek jamak. Di subject verb agreement ketentuannya jika subjek bertemu dengan subjek singular bertemu dengan sebuah kalimat kata itu, maka verbnya juga harus singular. Begitu sebaliknya, ketika subjeknya singular atau tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Oke, di sini ada beberapa ketentuan mengenai singular subjects. Kita bisa lihat di sini ada to be. Oke, to be is itu untuk menyatakan sekarang. Kalau sudah lewat itu ada was. Lanjut untuk kepunyaan itu ada has. Dan jika ada do ada does, kita pilih does ketika singular subject. And of course, verb one ditambahkan s or es. Lalu yang kedua itu ada plural subject, itu ada are, tentunya untuk sekarang. Kalau sudah lewat kita pakai were. Untuk kepunyaan kita pakai have. And jika ada da dan does, do ada dan does, kita pilih do. Dan untuk verb one itu tetap tidak ada penambahan s atau es. Oke, next the material, singular subject. Kapan kita menggunakan subjek tunggal? Oke, yang pertama itu ada gerund, yaitu ketika verb itu bertemu dengan subjek. Gerund itu yang mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu itu verb ing, yang dimana kita bisa lihat contoh di bawah ini, walking makes us healthy. Jadi kita bisa lihat walking, berarti ini menandakan gerund. Kenapa kita tambahin verbnya makes, tambahin s? Karena kita tahu ini merupakan singular. Kita bisa lihat di kiri pada tampilan biru ini. Ini kita melihat beberapa aturan. Itu ada is, was, has, does, verb is. Maka dengan itu kita menambahkan verb one itu menambahkan s atau es. Lanjut yang kedua, uncountable. Uncountable ini maksudnya itu tidak bisa dihitung. Mari kita contoh lihat.
Happiness means different to different people. Of course, happiness, sebuah kebahagiaan itu tidak bisa dihitung. Ini kita masukkan ke dalam singular subject atau subjek tunggal. Ini adalah sebuah keaturan ya. Happiness, dan kita lihat means itu sebuah verb. Of course kita tambahkan es karena subjek singular. Lanjut yang ketiga itu ada collective noun. Kita bisa lihat contoh di sini. 15 minutes is enough to finish the exercise. Jadi ini merupakan seperti kata benda yang menyatakan suatu kumpulan atau kelompok orang, baik itu binatang atau benda. Ya contohnya itu audience, lalu ada uang, jarak, berat, waktu. Oke. For reminder, uncountable itu contohnya itu sesuatu yang tidak bisa dihitung itu sebuah kebahagiaan, happiness. Lalu ada gula, itu gula tidak bisa dihitung. Air, water, itu tidak bisa dihitung untuk uncountable. Oke. Untuk kolektif, untuk yang ketiga ini 15 minutes is enough. Kita menggunakan to be is, of course, karena ya ini singular subject yang termasuknya 15 itu termasuknya ke dalam kolektif yang dimana sekumpulan yang bisa dihitung. Ya contohnya kan ada tadi disebutkan itu orang, binatang, atau benda. Lanjut, yang keempat, ketika kita bertemu soal mungkin maybe TOEFL depannya subjeknya number of, much, neither of, every, either of, one of, each. Ini termasuknya singular subject. Kita bisa lihat contoh di sini. Much water is in the well. Yap, much water. Di sini kita lihat much water itu termasuknya di sini ya ada kalimat much dan kita memakai to be-nya is in the well. Lanjut contoh yang kedua, one of the books belongs to me. Jadi seperti yang kita lihat ada beberapa kata yang harus kita ingat dan salah satunya one of. Maka itu merupakan singular subject yang berarti ketika kita menggunakan verbnya ditambahkan s atau es. Next material is plural subject. Plural subject ini ada are itu sekarang, where bentuk lampau, have kepunyaan, do melakukan, dan pakainya verb one. Subjeknya contohnya ada several, a few, many, but of, number of. Contoh kalimatnya pertama ada several new students have entered the room. Several new di sini pakai have lalu enter the room. Yang kedua ini ada a number of girls are dancing on the stage. A number of girls memakai are. Selanjutnya subject verb agreement. Di sini memakai dua, ada singular subject juga plural subject. Bentuknya adalah pertama most, terus all, some, no ditambahkan dengan noun singular juga non plural. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, most of the money belongs to me. Kedua ada most of the books belong to me. Selanjutnya subject verb agreement. Bentuk subjeknya ada neither berpasangan dengan nor, dan di tengah-tengahnya ada subjek pertama. Selanjutnya ada subjek kedua ditambah dengan predikat. Contoh kalimatnya ada yang pertama ada neither the boy nor the girls are lazy. Kalimat keduanya contohnya adalah neither the boy nor the girl is lazy, memakai is. Selanjutnya subjek pertama di tengahnya ini ada along with, together with, as well as, dan in addition to. Selanjutnya ada subjek kedua ditambahkan dengan predikat.
Contoh kalimat yang pertama adalah the girl along with her parents likes me. Selanjutnya the boys with their mother like me. Next. Selanjutnya bentuk noun ditambahkan dengan preposisi juga ditambahkan dengan predikat. Contoh kalimatnya ada the roof of the house. Of sebagai preposisi, the roof sebagai noun. Ditambahkan beside the hotel are broken. Selanjutnya contoh kedua adalah the issue on the involvement of many boys in the murder of the girl is surprising. The issue sebagai noun, preposisinya on, ditambahkan dengan predikatnya. Next. Okay, I will continue the material. Parallel structure. Parallel structure a balance between two or more sentence components. Yang dimana parallel structure itu adalah kesesuaian atau kesejajaran struktur. Yang maksudnya tuh ada elemen-elemen yang dalam kalimatnya tuh berupa noun yang kata benda, frasa-frasa atau klausa ya, dengan menggunakan parallelism atau parallel structure ini. Nah, parallel structure ini the purpose used to make a sentence clearer, simple, and more unified. Ada beberapa tipe parallel structure adjective, parallel structure noun, parallel structure verb, parallel structure ground, parallel structure parase, and parallel structure clause. Next. Okay, for the example, parallel structure adjective, Mr. Simon is rich, kind, and honest. Adjective itu kayak menunjukkan dia kayak menunjukkan ada sifat gitu. Nah, kalau Mr. Simon is rich, kind, and slowly itu ada adverb. Di bawahnya ada example parallel structure noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda yang dipakai dalam sebuah kalimat. He is an engineer, a businessman, and politician. Kalau yang di bawahnya nih bukan parallel structure noun karena tidak bersifat kata benda. He is an engineer, a businessman, and he teaches. Next call. Oke, izin menambahkan, ketika kita belajar parallel structure, itu kita lihat contoh parallel structure adjektif. Kenapa contoh kedua yang Mr. Simon is rich, kind, and slowly itu salah? Karena ketika dimulainya rich, kind itu termasuk adjektif dan kemudian setelah n, slowly itu termasuk adverb, ini tidak merupakan mencerminkan gambaran keseimbangan struktur. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita membuat kalimat yang benar dan baik, itu kita harus memperhatikan, kita harus belajar parallel structure, bagaimana keseimbangan antara verb satu dengan verb lain, atau mungkin kan subjek dan lain sebagainya. Nah, di sini juga parallel structure kita lihat, he is an engineer, a businessman, and politician. Nah, ini engineer, businessman, and politician yang kita garis bawahi itu termasuk noun. Ini udah benar, udah menggambarkan keseimbangan kalimat bahasa Inggris yang benar. Tapi untuk contoh kalimat yang kedua, he is an engineer, a businessman, and he teaches. Nah, he teaches ini tidak menggambarkan dari keseimbangan verb yang sebelumnya atau noun sebelumnya, seperti engineer, a businessman, and he teaches ini kan termasuknya bukan noun ya. Ini adalah subjek dan juga a verb. Oke, bisa dilanjut, Renaldi. Oke. Next call. Oke, ini ada example from a parallel structure adverb ya. Ada diagonal work slowly and careful. Ini ada adverb and not adverb. Jadi nggak termasuk karena tidak lengkap ya kalimatnya, maksudnya berbeda gitu. Kalau ini kan yang di bawahnya second example, diagonal work slowly and carefully. Itu karena dua-duanya adverb. The example parallel structure get around. She has to decide going to university or get a job. Di sini ada verb English yang tidak masuk di struktur ground karena dia memakai kata verb in going. Nah, di sini she has to decide going to university or getting a job. Nah, dua-duanya ini memakai parallel structure ground. Next call. Oke, di sini ada parallel structure frase.
There are students in the classroom and in the library. Nah, di dua-duanya ini ada frasa. Nah, frasa itu adalah frasa. The second example yang salah itu ada there are students in the classroom and study together. Karena dia itu bukan memakai frasa tapi memakai verb. Jadi salah ini, harus dulunya frasa. Nah, ini ada example from parallel structure clause. You should think about what you do and what you say. Example yang salah, you should think about what you do and saying. Karena yang saying itu memakai kata ground. Jadi tidak dua-duanya clause jadi salah. Yang benar tuh dua-duanya harus memakai frasa struktur clause. Next kok. For the next material, topic will continue. Alright, I will continue the matter about parallel structure with coordinate conjunction. Parallel structures menghubungkan elemen-elemen yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di sini ada rumus parallel structure yaitu and, but, or, yaitu menghubungkan kalimat-kalimat yang sama. Contohnya, Mr. Simon is rich, keen, and honest. Selanjutnya, yaitu ada parallel structures with paired conjunction. Struktur paralel dengan konjungsi berpasangan. Di sini ada rumus both, either, neither, not only. Nah, di sini rumus ini harus berpasangan. Misal both sama and, either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Contohnya seperti di bawah ini. He is not only an excellent student but also a wonderful singer. Di sini ada not only berpasangan dengan but also. Selanjutnya itu parallel structure with comparison. Sini hampir sama dengan yang atas tadi, yang coordinate conjunction, yaitu more than, less than, as, bla 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 as, the same as, similar to. Contohnya, music in my country is quite similar to your country. Di sini salah ya. Yang benar itu yaitu music in my country is quite similar to music in your country. Oke, izin menambahkan. Jadi untuk contoh parallel structure with comparison, kenapa kalimat pertamanya salah? Karena di sini kita lihat music in my country is quite similar to your country. Jika perbandingannya musik, berarti harus dengan musik. Tapi ini tidak. Musik dengan negara kamu. Jadi kalimat yang benarnya itu yang music in my country is quite similar to music in your country. This is a balance. Baru ini seimbang. Lanjut, ini yang coba saya mundur coba jelaskan ulang tentang contohnya. He is not only an excellent student but also a wonderful singer. Jadi benar kata topik not only berpasangan dengan but also. Tapi setelahnya kita lihat ada berupa kata adjektif, excellent dan juga wonderful. Jika di sini ada kata adjektif, maka setelahnya but also juga ada kata adjektif agar seimbang. Ya, of course kita belajar tentang parallel structure yang dimana keseimbangan dalam sebuah kalimat itu penting. Maka kalau misalkan pertama berupa adjektif, lalu setelahnya juga harus adjektif. Kalau misalkannya ada berupanya adverb, ya berarti setelahnya juga adverb juga. Oke. Untuk pertemuan pertama kami rasa cukup untuk pembahasan simple present, simple verb agreement and parallel structure. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika Miss Vera ingin menambahkan juga silahkan. Terima kasih semuanya. Ya,
Okay, thank you for group 1, Eko, Rifki, Renaldi, and also Taufik that has been given the presentation for our topic today is about subject-verb agreement and also parallel structure. So if I have a look at for the PowerPoint presentation material, so it means that it is complete, yeah, to have the discussion about that kinds of material that is about subject verb agreement. So I only want to add, yeah, just a little bit that I said that Echo also have given a brief explanation about this, yeah, about uh, the material of subject verb agreement. Here I just want to add, yeah, if you have a look at for, if we talk about subject verb agreement, yeah, so it means that, like your friend said, that in English, actually, if we want to make a sentence, yeah, so it must consist of subject and also verb. So what is the meaning of subject verb agreement? So it means that between the subject and verbs must be agree. So when, yeah, the subject is in singular, so the verb must be in singular too, or the versa. If the subject is in plural, so the verb must be in plural too. So it means that a singular subject needs singular verb. A plural subject needs a plural verb, for example, like that. And then the next is about, for example, the example. We have the subject he. There is a singular subject. So it must follow by singular verb. For example, your friends also have give, yeah, the material, what kinds of singular verb and what kinds of singular subject. For example, we have the singular subject he. So it must follow by singular verb that is, yeah, for example, he with he is going to school, yeah. So she also using is. And then if we have the plural subject, for example, the subject is they, and then it must also follow by the verb, yeah, in plural, they, so must be used are, they are going to school. So it might appear that the singular verb is or are should be the singular or the plural verb. So if you cannot say that it might appear that the singular verb is should be the plural verb are. No, because the plural noun, yeah, it must be followed by singular subject. Nah, jadi nggak bisa ya, seperti tadi yang teman kalian misalnya Eko jelaskan bahwasanya di sini kita memiliki subjek, ada yang disebut dengan subjek tunggal, ada yang disebut dengan subjek jamak. Nah, jadi yang namanya subjek verb agreement. Nah, agree itu kan berarti harus sesuai, harus sama. Nah, jadi kita tidak bisa misalnya if you want to make the sentence using singular subject, then you are going to have, for example, the verb is in plural. No, itu tidak boleh gitu ya. Coba Eko bisa ditampilkan lagi untuk PPT-nya tadi. Nah, ini ya. Jadi di sini ada singular subject, ada plural subject. Nah, singular subject itu seharusnya adalah, kan kita sebutnya subject ya. Jadi itu ada he, ada she, ada it. Nah, itu ya, itu adalah singular subject. Nah, kalau yang ditulis di sini itu lebih kepada verb-nya. Ya, jadi kalau is, was, has, does, nah itu adalah verb. Jadi kalau di sini nanti ditambahkan yang disebut dengan subjek itu adalah he, she, it, they, we, you, I. Nah, itu adalah subjek ya. Nah,
subjek itu kalau singular berarti bisa nama orang. The name of the person if it is only one. For example, Vera, Roni. Nah, itu adalah singular subject. Nah, di plural subject itu kita memiliki subjek they, subjek we, subjek you, and also subjek I. Nah, untuk the name of the person, misalnya Vera and Roni, itu masuknya juga ke dalam plural subject. And then, here, if you have a look at here in PowerPoint presentation, we have is, was, has, does, yeah, and then also are, were, have, do. Now it is that we call the verb, yeah. So if you want to make the sentence using simple present, yeah, and then it's not followed by the verb, it is not followed by the verb, so we use the to be is or the verb is in the sentence. But if in the sentence, yeah, that is followed by the verb and use the singular subject, so we can add s or es after the verb. For example, Vera drinks milk. Nah, Vera is singular subject and then must follow by the verb singular too, yeah. So here after drink, yeah, after the verb drink, so we must add s, drinks. Vera drinks milk. Nah, this is that we call verb, not subject. Yeah. And then, if the subject is plural, yeah, and the sentence is not followed by the verb, so we can use the verb are, yeah, or the to be are. For example, they are students. Now, students, it is not a verb. It is a noun. So, we use after the plural subject they, it must follow by the verb are, yeah, and then followed by the noun in plural too. But, if the sentence, yeah, is followed by the verb, and then we use the plural subject they, it means that, for example, the sentence must be, they drink milk. Nah, why in the verb drink we don't add s or es? Because we use the subject in plural, that is they. So if the subject is in plural and then you make it in the simple form, so you don't allow to add s or es after the verb. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Tadi kan berbicara tentang simple present. Kalau simple present tidak diikuti oleh kata kerja, ya, itu kita menggunakan to be-nya adalah is atau verb-nya adalah is. She is a student. She is a singer. Nah, kemudian kalau dalam simple present tadi dalam bentuk kalimat simple, ya, dan subjeknya adalah singular dan diikuti oleh kata kerja, nah kita wajib menambahkan s atau es setelah kata kerjanya. Misalnya tadi, she drinks milk. Nah, setelah drink itu kan kata kerja, ditambahkan s. Atau she goes to school. Nah, itu subjeknya she. Diikuti oleh kata kerja go. Karena dia singular, jadi setelah kata kerjanya harus ditambahkan es. She goes. Go plus es. Nah, itu untuk yang subjek singular. Kalau untuk subjek yang plural, kita buat kalimat dalam bentuk simple present dan tidak diikuti oleh kata kerja, ya, it don't follow by verb. For example, the sentence, they are students. They is the plural subject, are is the verb, and then students is a noun. Nah, itu ya. Jadi subjeknya plural, they. Berarti verbnya juga harus dalam bentuk plural, yaitu are. Nah, itu yang kita sebut dengan between the subject and the verb are agree. Jadi harus ada kesesuaian. Nah, kemudian kalau misalnya dalam bentuk simple dan diikuti kata kerja, bagaimana kalimatnya? Sama. Di sini kan tadi ada verb 1 gitu ya. Nah, berarti kalau dalam subjek yang plural, so we must use the base verb. Nah, base verb itu apa? Kata kerja dasar.
So you don't allow to add s or es after the verb because the subject is in plural. Nah, jadi kata kerja dasar itu adalah kata kerja yang tidak boleh ditambahkan oleh apapun, s atau is, ditambahkan ing atau yang lainnya, ditambahkan d or id itu nggak boleh ya, karena menggunakan subjeknya itu plural dan dalam bentuk simple present, jadi kata kerjanya harus dalam kata kerja bentuk dasar yaitu verb 1. Jadi kalimatnya menjadi they drink milk. Tidak boleh lagi kalian berujar they drinks milk, itu tidak boleh ya. Nah, itu. Kemudian untuk verb was and were, ini adalah untuk simple past jika tidak diikuti juga oleh kata kerja. Ya, misalnya she was a singer. Nah, ini dalam bentuk past. Was ini harus diikuti oleh singular subject. She, he, it, ataupun the name of the person, ya, itu juga harus menggunakan was. Ingat, ini juga to be was ini adalah to be atau verb yang digunakan in the past, ya, digunakan untuk masa lampau, dan in that sentence there is no verb. Dalam kalimat tersebut tidak diikuti oleh kata kerja, jadi menggunakan to be was. Were juga sama. Ini adalah to be dalam bentuk past. If you want to make the sentence using simple past tense, and then the sentence is not followed by the verb, so we use this to be. It is were. For example, they were singers. Nah, jadi kalau they were singers, dulu dia penyanyi. Berarti sekarang sudah tidak menjadi penyanyi lagi. Nah, and then the third, has and have. This is for present perfect. Ya, this is for present perfect. Nah, kalau has dan have ini itu selalu harus diikuti oleh verb, kata kerja bentuk ketiga. Itu ya, jadi misalnya she has drunk milk, they have drunk milk. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, does and do ini dibuat untuk simple present jika kalimatnya diikuti oleh kata kerja dan dibuat dalam bentuk negatif ataupun interrogatif. We need these kinds of an auxiliary verb. Nah, does and do ini adalah yang disebut dengan kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini biasanya dibuat untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present, yaitu dalam bentuk kalimat negatif ataupun interrogatif. Misalnya tadi ya, she drinks milk. Negatifnya menjadi she does not drink milk. Nah, don't forget, if in that sentence consists of an auxiliary verb does, so you don't allow also to add s or es after the verb. Ya, jadi maksudnya adalah jika dalam suatu kalimat sudah ada kata kerja bantu does, kata kerjanya itu tidak boleh lagi ditambahkan s atau es. Jadi harus kembali ke bentuk pertama. Jadi yang boleh ditambahkan s atau es itu hanya pada kalimat positif. Ya, yang tadi she drinks milk. Nah, itu benar, drinknya plus s. Karena dibuat dalam simple present, subjeknya adalah singular. Tetapi when you want to change the sentence in negative or interrogative sentence, and then in that sentence followed by does, so the verb must be in the base form, verb 1. Jadi kalau sudah ada does, kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Jadi tidak boleh lagi, she does not drinks milk. No. Ya, it is wrong. Itu nggak boleh. Atau, does she drinks milk? Nah, itu juga salah. Jadi kalau sudah ada does, kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Ya, nggak boleh ditambahkan apa-apa lagi. Nah, kalau untuk yang do, sama, do ini digunakan dalam bentuk simple present if you want to make the sentence in negative or interrogative. Ya, harus membuat kalimat negatif dan interrogatif dan diikuti oleh kata kerja. Misalnya tadi, they do not drink milk. Nah, kalau do kan memang kalau dalam plural, kata kerjanya memang sudah menggunakan base form, sudah menggunakan kata kerja bentuk pertama, tidak lagi ditambahkan apapun, ya. Atau misalnya interrogatifnya menjadi do they drink milk? Nah, seperti itu, ya.
And then ini tadi yang verb 1 S plus IS verb 1. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Jadi yang verb 1 S plus IS ini adalah jika kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk simple present dan singular subject, subjeknya adalah tunggal, itu kata kerjanya harus ditambahkan S atau IS ya. She drinks, she goes. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan verb 1 S or IS. And then the next, that is for the plural subject, ini verb 1 atau base form, sama seperti tadi. If you want to make the sentence using simple present. And then, if the subject is in plural, so we don't need add S or ES after the verb. Jadi kita tidak perlu menambahkan S atau ES jika memang menggunakan subjek yang plural. Ya, jadi seperti itu. Contohnya, they drink milk, they go to school. Nah, jadi udah nggak boleh they drinks atau they goes. Yang boleh ditambahkan S atau IS itu hanya pada subjek yang tunggal dan diikuti oleh verb dalam bentuk simple present. Nah, itu adalah subject verb agreement. Nah, jadi nanti ini is, was, has, does verb 1, S plus IS, are, were, have, do verb 1. Nah, ini kalau bisa jangan disebut sebagai plural subject ya, karena ini fungsinya, functionsnya ini adalah bukan sebagai subjek gitu, tapi dia sebagai verb dalam sebuah kalimat. Kalau subjek itu adalah he, she, it, they, we, you, I, and then also the name of the person, the name of the animal, the name of the things. Nah, itu adalah subjek. Nah, subjek itu adalah the doer, si pelaku. Nah, itu aja. Oke, sebelum to the next slide, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk subject verb agreement? Or is it clear enough? Nggak ada, Miss. Oke, Enough. Eko, next slide please. Nah, ini tadi ya, untuk yang singular subject di sini itu yang menggunakan he, she, it itu tadi, atau the name of the person. In English, we can use or make the sentence using various of part of speech. Nah, ini yang disebut dengan part of speech ya, yaitu bisa menggunakan gerund, atau nanti ini countable and uncountable kita juga akan belajar, kolektif juga akan belajar. Ini itu yang disebut dengan bagian-bagian dari tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, tadi teman kalian Eko menyampaikan bahwa do you know gerund gitu ya. Sudah tahu nggak gerund itu apa gitu ya. Nah, gerund is the verb in the inform. Nah, tapi jangan sampai salah. Karena pasti sepengetahuan kalian semua, if you still remember, if we learn about the tenses, that is for example present continuous tense or present progressive, so all of the verb is about inform. Nah, jadi nanti jangan sampai salah ya membedakan antara gerund dengan kata kerja dalam tenses progresif. Nah, gerund itu adalah kata kerja dalam bentuk inform, tapi bisa memiliki berbagai fungsi. Ya, tidak hanya sebagai kata kerja. Jadi gerund itu fungsinya bukan sebagai kata kerja. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini contohnya, walking makes us healthy. Walking-nya itu ada di depan. Nah, terus kalian nanti akan berbicara, Miss, itu walking itu kan verb. Kenapa verb itu letaknya di depan? Berarti jadi subjek dong gitu. Harusnya ada subjek she, ada subjek he, atau ada subjek they, subjek we, subjek you. Tapi kenapa kalimatnya begitu? Dan kok the sentence is true? Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam. Kita nggak bisa membahas saat ini karena nanti akhirnya jumping ya. Jadi di sini Miss Farah hanya sounding sedikit. Ketika kalian berbicara tentang gerund, ya, jangan nanti mindsetnya adalah kalimat tersebut adalah present continuous tense atau present progressive, ya. No. Jadi di sini gerund itu bisa memiliki berbagai fungsi. Gerund in a sentence ya can be as a subject or as an object. Nah, jadi gerund itu fungsinya bisa dua.
bisa sebagai subjek dalam sebuah kalimat, bisa sebagai objek dalam sebuah kalimat. Jadi kalau melihat kalimat ini jangan bilang ini present continuous ya Miss, bukan. Ini adalah penggunaan gerund. Gitu ya. Jadi kalau nanti present continuous beda lagi, itu harus ada she, harus ada to be, harus ada in. Nah, jadi seperti ini. Oke? Jadi nanti mindsetnya nanti ketika kita sudah belajar tentang tenses dan gerund, nanti kalian sudah tahu perbedaannya di mana. Nah, di sini yang pertama diberikan contoh adalah singular subject using gerund. Nah, gerundnya itu walking makes us healthy. Nah, walking ini kan tunggal. Make-nya kenapa plus S? Ya, karena tadi gerund di sini fungsinya sebagai subjek dan subjeknya adalah subjek tunggal. So that is why we must add S after the verb. Nah, make ini kan verb ya, make ini kata kerja. Jadi kita harus menambahkan S di belakangnya. Nah, itu. Kemudian uncountable untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya tadi benda yang tidak dapat dihitung itu adalah water, sugar, salt, shampoo. Nah, itu tidak dapat dihitung. Atau misalnya yang berhubungan dengan it's not concrete thing, yang tidak nyata, atau we cannot touch the thing. Kita tidak bisa menyentuh. Nah, tidak bisa menyentuh itu berhubungan dengan apa? Dengan feeling, misalnya ya, dengan perasaan. Di sini diberikan contohnya adalah feeling. Konkret itu nggak nyata. Jadi kita nggak bisa memegang. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tapi hanya bisa dirasakan, itu masuknya adalah ke dalam uncountable. Benda yang tidak dapat dihitung. Nah, contohnya di sini happiness. Kebahagiaan itu kan hanya bisa dirasakan. We only can feel the happiness. But we cannot touch the happiness. Kita tidak bisa menyentuh kebahagiaan. Nah, that is why if we talk about feeling, so it is include in uncountable. Nah, jadi semua yang berupa uncountable itu bentuknya harus dalam bentuk singular, harus diikuti oleh singular verb ya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan uncountable, benda yang tidak dapat dihitung, itu harus berhubungannya semuanya dengan singular. Nah, contohnya makanya di sini happiness means plus S, not happiness mean, because happiness is not a concrete thing. Ya, jadi bukan sesuatu yang nyata, but we only can feel the happiness. Seperti itu. Oke. And then the third, collective. Nah, collective noun itu adalah kumpulan. Ini juga nanti akan kita pelajari tadi di parallel structure, ini nanti masuk gitu ya. Nah, di sini kalau collective noun itu ada yang disebut dengan kumpulan. Contohnya misalnya corporate and then group. Nah, kayak di sini nih, group one is gitu ya. Kenapa group one kok is? Kan banyak Miss, ada orangnya ada 4, ada Eko, ada Rifki, ada Renaldi, ada Taufik. Kenapa Miss Farah kok ngomongnya is ya? Karena apa? Miss Farah itu berbicaranya grupnya, bukan the person-nya. Kalau the person-nya salah kalau Miss Farah pakai is atau pakai singular verb. Tapi kalau group of, nah group of itu kan berarti menandakan wadahnya, tempatnya. So that is why we use the singular. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Collective noun itu adalah kumpulannya. Misalnya burung, the herd of bird, a flock of birds. Nah, Miss itu berarti ada S-nya loh. Kenapa pakai is? Tapi yang dilihat bukan noun-nya, bukan bendanya, tapi collective noun-nya, kumpulannya, committee. Ya, the committee is consist of. Nah, nggak pernah kita bilang the committee are consist of. Walaupun kita tahu komite itu tidak hanya satu, tapi banyak pengikutnya. Tapi yang kita lihat, fokus kita, our focus is only in the collective noun-nya saja. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya 15 minutes, ini apa? 15 minutes is enough. Nah, 15 menit is enough gitu ya. Kenapa? Kok 15 minutes pakainya is? Kan lebih dari satu, Miss, 15. Ya, 15 minutes itu menandakan kumpulannya, bukan angka lebih dari satunya. Makanya di sini pakai is, bukan 15 minutes is are.
Itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, itu nanti relate ke dalam parallel structure-nya. Nah, itu gerund, uncountable, and collective. Jadi, if you want to make the sentence using these kinds of part of speech, don't forget it must follow by singular verb. Jadi semuanya harus diikuti dengan yang singular. Seperti itu. Oke, until here. Question please. Clear enough? Enough, Miss. Okay, thank you for responding. Okay, next slide please. Continue to the next slide. Nah, ini juga. I'm sure that, nah oke, ini dulu ya, point 4. If you read these kinds of, this is also that we call is the quantity, yeah, of the thing. Nah, the number of, much, neither nor, neither of, every, either of, one of, and also each. Nah, ini pasti kadang kita termindset ya, sometimes we think that all of the things or all of the nouns that is followed by these kinds of quantity, it means that in the plural. Nah, jadi ini juga sama, ada hintnya nih harus diperhatikan di poin 4 ini. Ya, jadi karena kita berpikiran the number of itu wah banyak gitu ya, the number of herd, the number of flocks, the number of birds. Nah, itu kan banyak gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ya, ini tadi sebagai kuantitinya, wadahnya gitu. Nah, jika if you find these kinds of quantity ya in a test, so it must follow by singular verb. Nah, jadi nanti kalau ujian TOEFL apapun itu tolong ditelaah dengan baik. Jika kalian menemukan quantity ini, ya, the number of, much, neither of, every, either of, one of, and also each, it must follow by singular verb. Itu harus diikuti oleh singular. Walaupun mungkin di otak kalian berpikirnya adalah ini banyak, ini more than one, lebih dari satu, karena the number of, gitu ya. Nah di sini misalnya much water is, ini grup ini salah nih, much water, airnya banyak, kenapa pakai is? Enggak. Ya, much itu masuknya adalah kumpulan, kan tadi much water. Kita nggak bisa memegang air, kecuali airnya sudah di dalam botol, itu sudah berbeda. A bottle of water itu masuknya menjadi countable, bukan uncountable. Tapi kalau contohnya seperti ini, much water, itu tadi yang Miss Farah bilang, it is not concrete. We cannot touch, ya. Kita tidak bisa menggenggam air. Bisanya hanya dirasa-rasain aja, dipegang-pegang gitu ya. Kayak berwudu, itu kan kita nggak bisa nangkep air. Nah, itu makanya masuknya ke dalam singular. Jadi pakai is. Ya. And then ini apa namanya? Contohnya apa nih? Of the books ya. One of the books. Di sini one of the books belongs plus s. Miss, ini kelompoknya ini salah deh. Booknya ada s-nya. Nonnya ini banyak, Miss. Tapi kenapa? Kok belongnya plus s? Ya tadi, kita fokusnya bukan kepada noun-nya. Ingat, subject, verb, agreement. Jadi lebih kepada subjek dan verb-nya yang harus kesesuaian. Mau bendanya apapun, jangan dilihat. Gitu ya. Jadi jangan sampai bilang, Miss kelompok 1 salah nih. Ini one of the books. Kok malah diikuti belongs plus s? Bukan itu yang dilihat. Tadi tuh yang udah di bold, yang poin keempat. Salah satu dari buku-buku, berarti salah satu yang diambil cuma buku. Ya, salah satunya, walaupun booknya plus s, banyak buku, tapi yang kita pilih hanya fokusnya adalah kepada
one of salah satunya. That is why here belong plus s. Karena masuknya ke dalam singular. Jadi kalau misalnya kalian bilang salah, nah itu dilihat lagi ketentuannya ya. Jadi kita fokusnya bukan pada di noun-nya, tapi subjeknya apa nih? Oh, one of. Bendanya apa? The books plus s. Oh, berarti harus diikuti plural ya? Enggak. Kan ini tadi ketentuannya. The number of, much, neither of, every, either of, one of, dan juga each itu harus diikuti singular verb. Maknanya itu harus selalu singular. Maknanya itu harus selalu tunggal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang harus diingat-ingat karena dalam TOEFL test nanti ini juga sering sekali muncul dalam ujiannya, dalam soal ya. Karena kita selalu wah kalau much itu banyak. Ya. I have much money. Nah, wah punya uang banyak. Berarti kalau banyak itu sudah pasti plural, belum tentu. Nah, kita harus lihat dulu ketentuannya seperti apa, ya. Nah, poin 4 ini harus kalian memorize, harus kalian ingat-ingat. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah, ya. Jadi walaupun terlihat kuantitinya ini menggambarkan banyak sekali, more than one, lebih dari satu, tapi tetap pada rules-nya, ya, rules dalam tata bahasanya itu, quantity ini masuknya adalah ke dalam singular subject, ya, yaitu adalah the number of, much, neither of, every, either of, one of, and also each. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, tadi sudah selesai tuh untuk pembahasan yang about singular subject. Now we continue to plural. Nah, ini juga sama. Ini berhubungan dengan quantity. Kalau tadi, quantity tadi masuknya ke dalam singular, nah quantity yang ini, so if you find the sentence using these kinds of quantity, ya, so it must follow by plural verb. Ini kebalikannya. Ya, tadi ada banyak di subjeknya. Ya, subjek yang singular. Sedangkan kalau yang plural, kuantitinya itu ada several, ada a few, ada many, ada both of, ada a number of. Kalau tadi yang di singular, the number of. Kalau ini a number of. Ya. Nah, if you find this, ya, so it must follow by plural verb. Jadi kalau yang ketemu ini several, a few, many, both of, a number of, itu harus diikuti oleh plural. Ya, contohnya di sini several, ini agak several apa ya tadi? Several new students have entered the room. Nah, several new students. Nah, jadi several itu beberapa. Nah, di sini pakainya adalah have, bukan menggunakan has. Karena apa? Plural subjeknya, yaitu adalah several new students. Jadi pakai have, tidak menggunakan has. Karena several itu masuknya ke dalam quantity yang plural. And then, a number of girls are. Nah, a number of girls are. Kalau tadi, the number of books is. Ya, kalau ini, a number of girls are. Jadi memang a number of itu posisinya adalah untuk menandakan quantity yang more than one, lebih dari satu, dan cakupannya secara keseluruhan. Kalau tadi the number of the book is, ya, itu cuman bukunya dipilih salah satu. Tapi kalau a number of girls, nah itu sudah semuanya, seluruh perempuan-perempuan. Nah itu cakupannya sudah banyak, more than one, sudah lebih dari satu. That is why we use the verb are. Okay, and then there is the example of several and also a number of. Ya, a number of girls are dancing on the stage. Nah, jadi kenapa pakai are? Ya, karena masuknya adalah ke dalam plural subject. Mana subjeknya? Yaitu tadi a number of girls. Itu adalah subjeknya. Nah, are sebagai verb. Jadi karena plural
subject, kita juga harus menggunakan plural verb-nya. Ya, nah itu bedanya. Jadi kalau ketemu several, a few, many, both of, and a number of, so it must follow by plural verb. Itu semuanya harus dalam bentuk plural. Oke. Ya, next slide please. Nah, ini yang lainnya. Ya, jadi ada penggunaan most, all, some, dan juga no. Nah, ini bisa diikuti oleh noun yang singular, bisa juga diikuti oleh noun yang plural. Jadi kalau misalnya tadi ya, karena kesesuaian, kalau most-nya itu diikuti oleh noun singular, ya singular subject, berarti harus diikuti juga oleh singular verb. All diikuti oleh singular subject, berarti harus diikuti oleh singular verb. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya most diikuti oleh plural subject, berarti harus diikuti oleh plural verb. Some diikuti oleh plural subject, berarti harus diikuti oleh plural verb. Nah, itu yang disebut dengan agree. Ya, jadi contohnya misalnya, most of the money belongs to me. Nah, most of the money. Di sini, most of diikuti oleh singular subject, singular noun. Jadi harus diikuti oleh singular verb, belongnya plus s. Kalau yang kedua, most of the books. Nah, books ini kan plural, jamak, bisa dihitung. Ya, jadi di sini beingnya without s, diikuti oleh verb yang plural. Nah, jadi untuk keempat quantity ini, itu bisa dibuat ke dalam singular, bisa dibuat dalam bentuk plural. It depends on, ya, after this quantity follow by singular noun or follow by plural noun. Jadi tinggal dilihat dari quantity ini, setelah quantity-nya diikuti oleh singular noun atau plural noun. Kalau diikuti oleh singular noun, berarti harus diikuti oleh singular verb. Kalau diikuti oleh plural noun, berarti harus diikuti oleh plural verb. Nah, itu yang disebut dengan agree. Intinya adalah, in a conclusion, if we talk about subject-verb agreement, between the subject and the verb must be the same. Nah, harus sebanding, harus sama. Ya, jadi kalau singular ketemu singular, plural ketemu plural. Tidak bisa misalnya singular dengan plural atau plural dengan singular. Nah, itu namanya tidak agree, tidak sepakat, tidak ada kesesuaian. Nah, ya. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini sudah dipasang-pasangkan, ya. Ada neither, ada either, atau not only. Nah, kebetulan ini juga sama. Kalian tidak boleh menukar-nukar. Misalnya, males neither pakai nor, mendingan neither pakai or. Itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau neither itu pasangannya sudah menggunakan nor, kalau either menggunakan or, kalau not only menggunakan but also. Nah, di sini juga ada hint-nya. Miss, terus gimana cara memprediksikan jika kalimat itu menggunakan neither nor atau either or atau not only but also, itu diikuti oleh singular verb atau plural verb. Nah, ini sudah jelas contohnya di bawah ya. Yang pertama, neither the boy nor the girls are lazy. Neither the boy nor the girls are lazy. Miss itu pakai verb are karena ada the boy and the girls ya. Enggak, bukan di situ dilihatnya. Jadi, kalau kalian menemukan kalimat menggunakan neither or either or, nah, untuk subjek yang berlaku itu adalah subjek setelah penggunaan nor atau or. Ya, ingat, subjek setelah nor atau or. Nah, contohnya ini number 1. Neither the boy nor the girls are lazy. Kenapa pakai are? Karena di sini subjek yang berlaku adalah the girls. Ya, walaupun di sini ada the boy. Miss, harusnya itu dong, Miss, subjeknya, verbnya is lazy. Enggak. Ingat, yang tadi Miss Farah bilang, baru saja Miss Farah bilang. If you find the sentence using neither nor
or either or. So the verb or the subject that is used in that sentence is the subject after the nor or after the or. Nah, subjek yang berlaku itu adalah subjek setelah nor atau subjek setelah or. Nah, di sini subjek setelah nornya adalah the girls, plural subject. Nah, that is why we choose are as the verb. Kita memilih are sebagai kata kerjanya. Gitu ya. Yang kedua, neither the boy nor the girl is lazy. Miss, salah miss. Itu ada the boy, ada the girl. Berarti lebih dari satu. Enggak kayak gitu dilihatnya. Ya, dilihatnya after the nor atau after the or. Nah, after the nor itu the girl without s. Nah, berarti subjek dalam kalimat itu adalah the girl. Bukan the boy nor the girl digabungkan jadi satu. No, tidak. Ya, sendiri. Jadi yang berlaku itu setelah nor atau setelah or. Nah, that is why here after the girl it use is. Menggunakan verbnya adalah is, tidak menggunakan are. Karena yang berlaku itu adalah yang kita lihat nanti adalah subjek yang setelah nor atau or, bukan secara keseluruhan. Nah, itu adalah ketentuan yang lain lagi ya. Jadi kalau menemukan hal yang seperti ini itu harus diperhatikan. Jadi subjek yang digunakan adalah subjek after nor atau subjek after or. Dilihat untuk menentukan singular atau plural. Seperti itu. Is it clear enough? Clear enough? Ya, Miss. Ya, oke. Next slide, please. Nah, ini juga sama. Ya, if you find this along with, together with aja, as well as, and also in addition. Nah, ini juga sama. Ya, misalnya the girl along with her parents likes me. Wah, salah nih, Miss. Gitu ya. Karena kan kalau secara arti bahasa Indonesianya along with, together with, as well as, in addition to, itu meaningnya bersama-sama. Kalau bersama-sama itu kan bareng-bareng. Berarti subjeknya sudah lebih dari satu. Tidak. Nah, ini juga ada exception-nya. Jadi, kalau nanti menemukan kalimat menggunakan conjunction ini, conjunction along with, together with, as well as, and in addition to, subjek yang berlaku itu adalah subjek before this conjunction. Nah, kalau tadi kan after the conjunction nor atau or, itu subjek yang berlaku. Tapi kalau untuk along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, nah ditemani oleh, nah itu juga sama. Subjek yang berlaku adalah subjek yang sebelum menggunakan conjunction. Ya, misal di sini, the girl together with her parents likes me. Kenapa pakai s? Karena subjeknya cuma satu di situ, yaitu adalah the girls. Tapi kalau misalnya kalimatnya ditambahkan the girl and the boy along with her parents, nah itu jadinya beda. Like-nya nggak boleh pakai s. Karena subjeknya plural, the boy and the girl. Walaupun ada with her parents, dengan orang tuanya, itu juga lebih dari satu, tapi itu nggak berlaku. Jadi kalau, ya, if you find this conjunction in a sentence, then the subject that is proper in that sentence is the subject before the use of these kinds of conjunction. Nah, jadi kalau untuk along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, itu adalah subjek yang berlakunya adalah subjek sebelum conjunction tersebut. Gitu, ya. Kemudian, the boys with their mother like me. Wah, Miss, salah nih, Miss. Subjeknya mother. Gitu kan. Harusnya pakai s. Enggak. Gitu. Subjeknya adalah the boys, bukan with their mother. Tidak. Ya, jadi subjeknya itu adalah yang ada di awal atau subjek yang sebelum muncul
adanya conjunction, adanya kata hubung. Nah, itu untuk penambahannya juga. Ya, selain yang tadi, kalau nor dan or, yang kalian lihat adalah subjek setelah nor dan or. Kalau menggunakan yang ini, itu adalah subjek sebelum conjunction yang ini. Nah, itu harus bisa dimemorize juga. Harus hati-hati. Jadi, yang dilihat adalah not the subject after, along with, together with, as well as, in addition to, or accompanied by. Tidak. Tapi malah sebelumnya. Ya, jadi yang before. Oke, next slide please. Nah, ini preposition juga sama. The roofs of the house, ya, beside the hotel are broken. Wah, Miss, ini juga salah lagi gitu. Kenapa pakai are, tidak pakai is? Padahal ada the house, ya gitu ya. The house itu kan satu. Nah, sama. Kalau kalian menemukan preposition of, preposition on, preposition in, preposition at, nah, subjek yang berlaku itu adalah the subject before the preposition. Subjek yang berlaku sebelum kata depan, sebelum preposisi. Nah, di sini untuk contoh nomor 1, misalnya the roofs of the house. Nah, roofnya ini ada S-nya, berarti more than one. Atap itu lebih dari satu. Of-nya ini ada setelah subjek. Subjek yang digunakan adalah tunggal. Jadi yang dilihat adalah bukan the house-nya, tapi subject or word before the preposition. Kata yang muncul sebelum preposition. Itulah yang dijadikan acuan apakah menggunakan singular verb atau plural verb. Okay. And then the issue on the informant of many boys, ya bla bla bla, is surprising. Nah, di sini the issue on, karena only one. Kalau the issues on, nah itu nanti pakainya are. Ya, karena di sini menggunakan preposition. Jadi tadi kalau ada preposition, kata depan, kata yang berlaku sebagai subjek itu adalah kata sebelum preposition. Of, in, at, on. Nah, itu adalah preposition. Jadi kalian harus juga sudah ingat. Ya, jadi itulah yang berlaku. Oke, next. Nah, ini tadi parallel structure. Nah, parallel structure itu masih kaitannya sama dengan subject verb agreement. Tadi kan kalau subject singular ke singular subject ke singular verb, plural subject ke plural verb. Nah, kalau parallel ini komponennya itu sudah lebih banyak. Jadi ini lebih kepada sentence. Nah, lebih kepada pembuatan kalimat. Nah, contohnya dari kata, frase, dan kumpulan kalimat atau clauses gitu. Oke. Next slide please. Nah, ini misalnya parallel structure yang pertama adalah dalam penggunaan adjective, ya, using of adjective in a sentence. Nah, di sini misalnya Mr. Simon is rich, kind, and honest. Nah, jadi kalau parallel structure itu juga sama, padanan sebuah kalimat, ya, padanan kata dalam sebuah kalimat. Jadi harus sejajar. Kalau dari awal kalian ingin membuat kalimat, ya, diikuti oleh adjective, berarti kesananya harus juga menggunakan adjective. Kalau misalnya dari awal sudah menggunakan kata benda, jadi semuanya diikuti juga oleh kata benda. Kalau dari awal diikuti oleh kata keterangan atau adverb, itu juga semuanya harus diikuti oleh adverb. Nah, itu yang dimaksudkan dengan paralel. Nah, di sini rich, if you open your dictionary, rich itu masuknya ke dalam adjective. And then kind juga adjective. Honest juga adjective. Nah, ini yang dimaksud dengan parallel structure. Jadi dalam satu kesatuan. Jadi padanan katanya itu dalam struktur bahasa itu pas atau sesuai, tidak bercampur-campur. Ya, tapi lihat contoh yang bawah. Ya, Mr. Simon is rich, kind, and slowly. Nah, di sini adjektif dicampur dengan adverb itu tidak boleh. Jadi tidak seragam. Tidak ada padanannya. Padanannya itu salah. Gitu. Nah, kalau yang benar,
Ya tadi, dari awal adjektif sampai akhir adjektif. Jadi tidak bisa dikombin. Tidak bisa dijadikan satu, digabung-gabungkan. Dalam satu kalimat mau diikuti adjektif, adverb, dan juga noun. Nggak boleh. Itu namanya tidak paralel. Nah, kalau kalian bisa berpikir paralel itu apa sih? Sebaris, rata. Nah, kayak parkirnya paralel. Nah, itu kan harus rapih. Nah, kalau ini kaitannya dengan sentence, dengan kalimat. Jadi sama. Nah, parallel in a sentence means that we must make a unity. Harus dalam satu kesatuan padanan kata yang sama, harus yang sesuai. Nah, ini yang menggunakan adjective. Kemudian yang kedua, menggunakan noun. Jadi kalau dari awal, she is a singer, a banker, and a pianist. Nah, itu kan semuanya diikuti oleh noun semua. Nah, contoh misalnya he is an engineer, a businessman, and a politician. Itu semuanya adalah noun. Tapi kalau dibuatnya menjadi she is a singer, a banker, and beautiful. Nah, salah. Beautiful itu bukan noun, beautiful itu adjective. Jadi kita tidak bisa memasukkan hal tersebut. Ya, nah kayak ini yang terakhir, and he teaches, apa sih gitu ya, nggak boleh. Kan dari awal he is an engineer, a businessman. Nah, ini udah menandakan noun. Oh, yang terakhir he teaches, subject ada verbnya. Ini makin tidak nyambung, itu tidak boleh ya. Jadi kalau diikuti adjektif, semuanya harus selesai dengan adjektif. Diikuti dengan noun, semuanya harus diikuti dengan noun. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Ini adverb, kata keterangan. Slowly and careful. Nah, careful itu bukan adverb. Ya, masih masuk ke dalam adjective. Nah, harusnya apa? Diana works slowly and carefully. Ini baru benar. Dua-duanya diikuti oleh adverb, kata keterangan. Ya, and then gerund. Nah, tadi yang misalnya bilang, kalau gerund, ya semuanya harus gerund. Harus kata kerja dalam bentuk inform. She has to decide going to university or getting a job. Nah, harusnya gitu. Nggak boleh get a job. Kalau get a job ini hanya verb biasa, bukan gerund. Gitu. Tapi harusnya adalah getting a job. Karena diawalinya semuanya udah menggunakan gerund. Jadi juga harus kesannya menggunakan gerund juga. Nah, itu di bawahnya pembenarannya. She has to decide going to university or getting a job. Gerund ketemu gerund. Ya, nah itu. Oke, next. Nah, phrase itu sudah lebih panjang. Bukan sentence lagi, bukan word lagi. Nah, jadi kalau diikuti dengan phrase, juga harus dengan phrase. Nggak bisa misalnya, contohnya di sini frasenya adalah in the classroom, in the library. Atau mau diganti tuh kayak yang di bawah. There are students in the classroom and study together. Ya nggak bisa. Itu namanya bukan phrase. Itu namanya open new sentence. Kalimat baru lagi, study together. Walaupun ketentuannya juga salah. Ya. Terus yang kedua, clause. You should think about what you do and what you say. What you do, what you say. Itu clause. Sama-sama menggunakan simple present. Nggak bisa misalnya you should think about what you do and what you said. Or what you says. Or what you saying. Itu nggak boleh. Karena tidak paralel, tidak sesuai. Itu yang bawah misalnya. You should think about what you do and saving. Nah, nggak bisa. Ya, jadi tadi kalau pakai verb, kalau pakai gerund, pakai phrase, pakai clause. Nah, jadi harus sepadan, harus sama. Oke, next. Nah, ini application-nya ya. Sama seperti tadi, some structure yang menggunakan conjunction fun voice ya, for, and, but, or, nor, yet. Nah, itu. Ini sama strukturnya. Misalnya, Mr. Simon is rich, kind, and honest. Ini harus juga, kalau and itu kan berarti semuanya sama. Kalau but, itu contradict, menunjukkan contradiction. Ya, misalnya dia pintar, tapi jahat, gitu ya. Atau kalau yang or, itu adalah pilihan. Kamu pilih coklat atau permen. Nah, itu juga sama. Jadi harus dilihat dari
kesepadanannya. Tadi kalau N ini adalah kesesuaian rata. Jadi tidak ada pembanding, jadi sama rata. Makanya di sini kita menggunakannya misalnya adjective semua untuk pilihannya. Atau misalnya I eat chicken, potato, and fish. Nah, itu N. Jadi sebanding. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau yang but itu contradiction, berlawanan. Oke, next slide please. Nah, kalau or tadi pilihan ya. Nah, ini parallel structure with paired conjunction. Ini sama seperti tadi yang subject verb agreement. Ini juga sudah tidak boleh dirubah-rubah lagi. Ya, kalau both itu pasangannya and. Kalau either itu pasangannya or. Kalau neither pasangannya nor. Kalau not only pasangannya but also. Ya, jadi nggak bisa both pakai or, either pakai and, neither pakai but also, itu nggak boleh diacak-acak. Jadi ini pair conjunction, sudah temannya gitu. Ya, jadi sudah pasangannya, jangan digonta-ganti lagi. Ini juga sama. If we want to make the sentence ya in parallel structure using paired conjunction, ini juga sama. Harus misalnya diikuti adjective dengan adjective, adverb dengan adverb, verb dengan verb. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tidak boleh digabungkan. Misalnya he is not only an excellent student but also a wonderful singer. Nah, ini excellent, wonderful ini sama-sama adjective. Ya, jadi before using the pair conjunction itu harus juga disesuaikan. Jadi mau menggunakan apa? Mau menggunakan clause atau menggunakan phrase atau menggunakan adjective atau menggunakan adverb, itu tetap harus sama karena kita berbicara tentang paralel. Oke, next. Nah, ini comparison, perbandingan. Ini juga sama seperti pair conjunction, tidak boleh ditukar-tukar. More itu pakai than, than. Itu untuk adjective yang lebih dari hanya one syllable. Ya, terdiri dari satu suku kata. Tall become taller than. Ya, and then short become shorter than. Big become bigger than, and so on. Nah, ini perbandingan. And then less pakai than. Ya, jadi kalau comparison itu pasti selalu ada kata than-nya karena sebagai pembanding. Nah, kalau S bla 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 S ini berarti sebanding, sama, tidak membandingkan. Book A is as cheap as book B. Nah, maksudnya gitu. Jadi sama harganya seperti buku A, sama harganya seperti book B. Jadi tidak ada perbandingan. Sama juga dengan the same blank as atau similar to. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan oleh temannya, music in my country is quite similar to. Nah, similar to apa? Kan di sini kan subjek awalnya adalah music. Jadi kita membandingkannya dengan apa? Gitu ya. Jadi kalau misalnya quite similar to your country, nggak bisa langsung. Ya, jadi harus disamakan. Apa yang mau disamakan gitu ya, music ya music. Nah, pembenarannya ada di bawah. Music in my country is quite similar to music in your country. Nah, contohnya seperti itu. Oke, next slide please. Nah, sampai situ ya. Nah, itu adalah tentang subject verb agreement and also parallel structure. Oke, until here. Is there still have any question? Is it clear enough? Enough, Miss. Okay, thank you. Yeah, so I hope that all of you understand about what we have discussed today. Yeah, that is about subject verb agreement and also parallel structure. Okay, yeah, it's such. Thank you for group 1 that has given a clear explanation, yeah, about our topic today, and also thank you for the discussion also. And don't forget, next week we are going to have group 2, ya, kelompok 2, that is discuss about tenses and aspect, ya. Jadi di-prepare juga, gitu, sama diberikan penjelasan the same with group 1. Okay.
Yeah, before we are going to end our class, I will take the attendance list first ya. Miss Farah mau absen dulu sebelum menutup kelas. Sebentar. Oke, Aban Abian Afif. Hadir, Miss. Oke, Agil Yudhistira Octavio. Hadir, Miss. Oke, Aldi Sandi Hidayat. Hadir, Miss. Oke, Arfi Al-Kahfi. Hadir, Miss.